Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir minggu ketiga bulan September 2025. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 20 September 2025 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa ke-24 dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema perumpamaan tentang seorang penabur. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab surat Paulus yang pertama kepada Timotius 6 ayat 13 sampai dengan 16, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 100 ayat 2 sampai dengan 5, bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 8 ayat 15, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23, Injil Markus 4 ayat 1 sampai dengan 20. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022, dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 dan tanggal 18 September 2021. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah di dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun.
Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Kisah dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15 begitu populer di kalangan umat yang bercerita tentang benih yang ditabur. Perumpamaan ini mengajak kita merenungkan bahwa hasil yang berlimpah bukan pertama atas kualitas benih dan pupuk yang dipakai, tetapi melainkan tempat jatuhnya benih itu. Benih itu adalah firman yang Allah Tritunggal Maha Kudus taburkan dalam diri kita, sementara kita adalah tempat jatuhnya benih itu. Firman Allah Tritunggal Maha Kudus hadir kepada semua orang tanpa terkecuali. Perkara yang muncul adalah setelah mendengarkan firman Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kemudian bagaimana sikap kita? Itu yang menentukan apakah firman itu berbuah atau justru akan mati. Jika setelah mendengarnya kemudian kita tertidur, diam saja, tidak mempunyai rasa apa-apa dan tidak pernah merawat, maka semuanya akan menjadi sia-sia karena tumbuh hanya sebagian sangat kecil, tetapi tidak tumbuh sempurna dan berbuah lebat. Bisa jadi malah tidak tumbuh dan tidak berkembang sama sekali. Bisa jadi kita adalah bagian dari benih yang jatuh di pinggir jalan, batu dan semak berduri, sehingga apa yang ditanam di dalam diri kita menjadi sia-sia. Sahabat Kuntum yang terkasih, jika setelah mendengarnya kemudian kita tertidur, diam saja, tidak mempunyai rasa apa-apa, tidak pernah merawat, maka semuanya akan menjadi sia-sia karena tumbuh hanya sebagian sangat kecil, tetapi tidak tumbuh sempurna dan berbuah lebat. Bisa jadi malah tidak tumbuh dan tidak berkembang sama sekali. Sahabat Kuntum yang terkasih, bisa jadi kita adalah bagian dari benih yang jatuh di pinggir jalan, batu dan semak berduri, sehingga apa yang ditanam dalam diri kita menjadi sia-sia. Allah Tritunggal Maha Kudus sesungguhnya ingin agar hati kita dapat seperti tanah yang baik, yang dapat mengerti menurut Injil Matius, menyambut menurut Injil Markus, dan menyimpan firman-Nya di dalam hati kita, dan akhirnya dapat berbuah kesetiaan, ketekunan, dan ketaatan, dan menghadirkan wajah-Nya dan kabar baik kerajaan Allah di dalam keseharian hidup kita. Pertanyaan sekarang adalah, bagaimana dengan keadaan hati kita sekarang ini? Apakah kita sudah memiliki hati yang baik dan benar ketika firman itu ditaburkan? Dan bagaimana sikap kita setelah firman itu ditaburkan? Apakah firman itu akan mati atau malah tumbuh, berkembang, dan berbuah lebat? Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat berakhir pekan bersama orang-orang tercinta. Shalom dan selamat pagi.